Baiklah pemirsa, pada minggu ini saya Nindya, dosen junior dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura bersama Bapak Suparman yang juga dosen junior. Kami ini ingin mengadakan suatu percakapan atau ngobrol ringan dengan dosen senior kami, Ibu Dr. Farah Stuti. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Pada kesempatan ini kita akan ngobrol soal menguji. Kan dosen ini tugasnya banyak ya, ada mengajar, ada membimbing, menguji, meneliti, mengabdi. Nah, kesempatan kali ini kita fokus pada menguji. Dan lebih spesifik lagi, kita akan menguji mahasiswa luar negeri. Jadi bukan menguji yang di dalam negeri ya teman-teman, ini adalah menguji di luar negeri. Nah, Bu Tuti, pertanyaan saya sederhana. Bagaimana sih cara Ibu bisa menguji di luar negeri di Universitas Tanjung? Oke, baik ya. Terima kasih Bu Nindya. Sebenarnya kalau kita mau menjadi penguji di luar ya, pertama kali kita harus punya ini ya, info kepada orang luar. Itu bisa pertemanan, atau kapanlah kita bertemu, atau di mana-mana kita bisa bertemu, atau bisa lewat CV. Jadi misalnya ya, kalau misalnya orang itu mencari penguji itu, dia bisa cari di Google gitu kan. Nah itu kadang-kadang di Indonesia tuh kayak kalau sekarang sudah lumayan banyak ya. Tapi mungkin kalau tempat kita kan CV tidak ada di Google. Ya, maksudnya di Google tuh maksudnya di website fakultas misalnya ya. Kan tidak ada tuh ininya apa? CV dosen. Ya, padahal dia perlu kriteria tertentu juga untuk menjadikan seseorang itu menjadi penguji. Nah, jadi bisa dengan cara seperti itu. Jadi bisa karena kita dikenal itu bisa macam-macam lah, lewat cara apa kita ketemu waktu seminar kah, atau waktu kita ada kerjasama kah, atau bisa juga kita tidak kenal sama sekali tapi dihubungi gitu. Dari mana? Dari CV-nya. Nah itu, jadi perlu sekali itu sebenarnya mengekspos diri supaya kita bisa berpeluang lah untuk menjadi penguji. Berarti jadi dosen itu tujuannya malu-malu ya Bu Tuti? Anda perlu, tidak boleh. Kalau perlu jual diri, dalam arti yang positif, promosi gitu ya, promosi. Nah itu, promosi hal yang positif lah di situ kan. Lagi pula memang sebenarnya CV itu kan diperlukan juga ya, kalau akreditasi itu kan akreditasi tidak pernah ya nilai CV orang dari mana itu, dari web tuh harus lewat situ supaya setiap fakultas, setiap perguruan tinggi lah ya. Sekarang kan banyak juga udah perguruan tinggi itu menampilkan CV di mana di webnya ya, tapi banyak juga yang tidak. Harusnya akreditasi mulai dari situ. Bagaimana mungkin orang itu tahu data-data dosennya kalau dosen tidak ber-CV kan? Bu Tuti ini udah berapa lama nih jadi penguji untuk universitas luar? Udah lama sih, udah lama. Udah dari ya 2000 mungkin 2000 berapa ya? Kayak 2000-an lah, bukan 2000 sejak 2010 lah. Gitu ya, udah lama juga. 10 tahun ada Bu ya? Ada seperti itu. Kamu ada? Ya, baik. Saya dosen junior di sini. Saya mulai mengenal Bu Tuti. Itu saya sangat dosen sini Bu Tuti ini memiliki sebuah ciri khas intelektual bagi saya, mendorong saya untuk ingin lebih tahu. Jadi jarang saya temukan dosen-dosen senior itu yang memiliki sebuah ciri khas. Jadi gaya, humble, dan kritikan intelektual itu cukup bagus. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu dengan berbagai cara Ibu menguji mahasiswa internasional. Jadi proses menjadi penguji di dunia akademisi yang bertaraf internasional itu tidak mudah. Ya, jadi yang menjadi motivasi awal Bu Dr. Tuti sehingga memiliki keyakinan untuk menggapai sebuah
eh, panggung ujian nasional itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau soal menguji ya, kita juga bisa, saya bercerita di mana itu peluang, istilahnya peluang jadi tahu orang lain. Nah, gitu. Jadi artinya orang lain mengetahui siapa diri kita, kemudian peluang itu ditawarkan. Karena prosedurnya biasa begini ya. Nah, ini saya ceritakan sedikit ini ya. Jadi pertama itu kita didekati dulu secara pribadi dari misalnya bisa saja dari dosen pembimbing mahasiswa tersebut. Jadi bisa nggak uji ini, judulnya ini, itu. Jadi di sebelum yang prosedur resmi ini ada pendekatan seperti itu, ya. Kira-kira setuju atau tidak, mau berminat atau tidak, gitu ya. Nah kemudian kalau memang kita bersedia, gitu. Nah jadi kalau contohnya nanti misalnya kalau di Malaysia itu dikelola oleh pasca sarjana, ya. Jadi nanti setelah kita oke, nanti mereka akan melapor bahwa kami ini akan mengajukan dosen ini, ya. CV-nya selalu diberikan. Oke. Jadi tadi kan saya bilang CV ya. Jadi kalau kita pun mau mengajukan seseorang itu menjadi penguji di sana lah ya, di proses sana, dia sambil memberikan pastikan CV-nya. Dia CV harus ada kriteria tertentu lah dari mereka ya. Publikasi lah, terutama soal publikasi. Jadi diserahkan, kemudian mereka mengatakan itu layak, barulah secara resmi diberi surat. Ya. Surat itu misalnya ada kesediaan secara resmi, ya, kesediaan yang harus kita isi, kemudian persetujuan untuk sebagai penguji, kemudian ada biasa disertasi ya, jadi dikirim itu disertasinya. Kemudian juga ada kode etiknya, karena ini sangat perlu ya, karena karena penguji ini akan membaca publikasi, deskripsi secara menyeluruh, di mana itu mungkin ada bagian yang belum dipublikasikan, sehingga kalau tidak punya integritas kan bisa saja bisa aja digunakan untuk yang lain gitu ya. Jadi itu perlu sekali ada aturan-aturan seperti itu yang harus ditandatangani ya. Dan kemudian form penilaian. Nah, dan itu diberikan itu sekitar 2 bulan sebelum perkiraan ujian, waktu ujian. 2 bulan, bukan 1 minggu. 2 bulan ya. Karena apa? Penguji kan harus membaca dulu. Ya, penguji harus membaca. Jadi tadi dikirimkan itu dulu ya. Kemudian kita jawab dulu yang isian ini dulu. Isian yang harus yang harus diisi itu kan kesediaan segala macam itu harus diisi dulu. Setelah kita isi, kita kirim ya. Nah kemudian kita membaca. Dan kok saya lihat sih ya mereka punya evaluation form yang cukup lengkap. Jadi masih itu nanti misalnya pendapat kita tentang bab 1, bab 2, terus semuanya itu ya, setiap kekurangan, kelebihan, kalau perlu diperbaiki itu halaman berapa, segala macam seperti itu. Jadi memang tidak mungkinlah menguji orang itu dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat, karena kita punya kerjaan dan kita juga jadi bukan hanya sekedar satu form lalu isi-isi gitu, enggak. Memang seperti membuat essay aja, seperti kita mengevaluasi jurnal atau segala macam. Jadi memang detail kita bab 1 ini kelemahannya, kelebihannya seperti begitu. Nah jadi kita betul-betul paham tentang apa yang mau kita uji, kemudian kita harus menuliskannya. Nah kemudian kita kirimkan, kemudian nanti setelah itu barulah ditentukan waktu ujiannya. Gitu ya. Jadi nah kalau ujiannya itu nanti seperti nanti ya, misalnya jam 2 saya akan menguji ya. Jadi mereka kirim dulu ini waktu. Kalau waktu ini kan ini uji eksternal itu kan ada 2, ada 1 biasanya, minimal 1 kan penguji eksternal. Nah itu disepakati dulu jam berapa, jam berapa. Kemudian nanti kalau sepakati, kalau udah oke, mereka akan kirim SOP uji tatap muka itu. Tugas nanti ada koordinator kan ya, tugasnya kayak apa, terus
bagaimana dengan pengujinya ya, semuanya diatur di situ. Setelah itu ada, kalau disebut misalnya sebutnya five factors ya. Dan setelah kita ujian itu kita harus mengisi form juga. Selama ujian tatap muka ini, apa pendapat kita tentang metodenya kah, teorinya kah, tentang bagaimana kemampuan dia menjawab. Dan kemudian ada keputusan akhir. Keputusan akhir sebenarnya sudah diberikan. Tadi saya, jadi kan tadi setelah 2 bulan tadi setelah kita mengevaluasi, menilai, kita harus kirimkan dulu. Setelah dikirimkan, baru tentukan jadwal. Jadi bukan jadwal lalu tanpa ada apa-apa, enggak. Dia sudah, kita tuh melakukan ujian tuh artinya laporan tertulis kita sudah kita kirim ke pasca sarjana. Ya. Dan itu staf admin yang berkomunikasi dengan kita, bukan staf akademik. Itu ya. Jadi setelah tadi dikirimkan kan, jadi pada waktu ujian tatap muka ini adalah itu form yang harus kita isi begitu, yang harus diserahkan setelah itu. Dan keputusan hasil disertasi itu seperti apa, itu sudah ada pada waktu laporan pertama yang kita kirimkan. Nah, kalau saya di Malaysia itu ya ada 5 ya. Jadi misalnya 1, tidak ada perbaikan sama sekali, tidak ada revisi, berarti langsung lulus ya. Kemudian ada disebut minor revision, waktunya tuh diperkirakan 6 bulan maksimal. Major revision 1 tahun. Ya. Kemudian resubmitted, artinya kita pikir disertasi itu sangat parah lah ya, jadi resubmit kembali. Dan resubmit itu bisa diuji kembali lewat prosedur-prosedur yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang kelima adalah ditolak. Ya. Jadi ini disertasinya by research ya. Seperti itu. Nah, tadi itu kan ada jeda waktu 2 bulan sebelum mahasiswa ini ujian. Ya. Kita sebagai penguji eksternal itu sudah diberikan berkas. Sudah waktu kita menyatakan ditawarkan sudah sekalian berkas. Oke. Apakah ada jarak Ibu sebagai penguji eksternal harus kembalikan ya form ini dan penilaian ini maksimal misalnya 1 bulan atau 3 minggu sebelum ujian? Ada tidak Bu aturan yang seperti itu? Jadi tadi 2 bulan tuh sudah ditentukan maksimal laporan, paling lama ya laporan itu diserahkan pada tanggal berapa segala macam itu udah ada. Makanya kita sebelum tanggal itu ya kita serahkan gitu. Baru kemudian mereka menetapkan tanggal ujian. Jadi nilai apa segala macam sudah kita kirimkan gitu. Tidak pernah kita akan kosong lagi kita ujian. Jadi sudah ada penilaian. Ketika perbaikan Ibu, ketika mahasiswa melakukan perbaikan, apakah mahasiswa ini langsung bertemu dengan Ibu sebagai penguji eksternal atau tadi lewat staf akademik? Nah, tidak pernah ada perbaikan lewat penguji. Tidak pernah. Itu tanggung jawab pembimbing. Gimana Bu? Coba. Jadi misalnya kita sudah beri saran nih perbaikan segala macam itu, udah selesai. Kita tugasnya itu adalah memberikan komentar, memberikan penilaian, serahkan, melakukan ujian tatap muka, terus perbaikan ini, selesai. Selanjutnya adalah diserahkan kepada pembimbing. Jadi pembimbing selanjutnya, karena itu memang tugas pembimbing, karena nanti yang akan publikasi ataupun jadi pembimbing. Itu mirip juga waktu saya di Australia. Jadi ketika saya diuji lah ya seperti itu. Saya tidak pernah berhubungan dengan penguji. Saya hanya berhubungan dengan pembimbing saya. Nah, jadi karena apa ya? Saya pikir mungkin ada konflik of interest lah kalau kita tidak boleh sebenarnya bertemu dengan penguji. Boleh bertemu pada saat ujian. Di luar itu udah usah, itu pembimbing aja. Gitu. Berarti itu salah satu etis di luar. Ya itu harusnya malah kita tidak boleh berhubungan gitu. Kalau saya masih ingat waktu yang saya waktu dalam proses pengujian disertasi saya, ya itu syarat kita tidak boleh berhubungan dengan
penguji. Jadi bukan konsultasi kan tidak boleh. Nah, kemudian Bu, menurut Bu Tuti, apa sih perbedaan ketika menjadi penguji internal sama penguji eksternal? Apa sih bedanya Bu? Kita menguji di dalam negeri sama di luar negeri. Apa Oke. yang perbedaan? Mungkin waktu ya. Waktu kita tuh kadang apa ya? Kalau di dalamnya mungkin karena banyak gitu, jadi udah juga banyak sebenarnya ya. Tapi waktunya tidak selama itu dan prosedurnya mungkin tidak sejelimet itu ya. Itu pertama. Yang tidak sejelimetnya seperti di luar negeri. Jadi gini ya. Kalau di sana oke, mungkin satu ya. Kalau dalam dengan luar negeri, di sana tidak ada ujian terbuka, tertutup tuh udah ada, udah cukup itu aja ujiannya, tidak disaksikan oleh orang lain, udah hanya ya penguji dengan moderatornya, moderator ada dosen yang di situ lah gitu ya. Nah kemudian tidak ada orang lain dan kemudian ini ya sudah selesai nanti ujiannya itu tidak ada lagi kita tidak akan pernah mahasiswanya itu menghubungi kita. Nah jadi itu ya. Jadi kok di tempat kita ini kadang-kadang kok jadi pengujinya jadi ketumpuan untuk memperbaiki, untuk memberikan konsultasi perbaikan. Sebenarnya juga ada harusnya tidak seperti itu ya, cukup dengan pembimbingnya. Karena kita kan sudah memberikan komentar ya, sudah memberikan masukan. Kita menjawab pembimbing karena pembimbing memang tugasnya adalah membimbing. Nah, karena penguji tidak akan pernah ya harusnya menjadi publikasi bersama orang yang diujinya, kecuali kalau sudah selesai dia sebagai kolega ya. Tapi aturannya kan seperti itu gitu. Jadi seperti itu. Jadi jangan ada penguji rasa pembimbing ya Bu. Iya, jadi enggak apa ya? Kalau saya sih enggak saya perhatiin gitu ya. Artinya ya itu bukan tugas kita kok. Sama juga dengan mereview jurnal. Kita kan tidak perlu bertanggung jawab sebagai reviewer terhadap isi jurnal itu. Ya udah kita bilang tolak atau tidak udah. Ini Bu sedikit. Jadi proses pengujian yang dilakukan oleh penguji khususnya di Indonesia ya, itu setelah saya mendengarkan apa yang disampaikan itu ada banyak perbedaan. Kira-kira pertanyaan saya Bu, jadi di menguji di luar negeri, apakah disertasi misal contohnya itu harus sesuai dengan kepakaran penguji? Ya harusnya begitu kan? Harus sesuai dengan kepakaran penguji. Iya, supaya salah gitu ya. Iya supaya ngerti lah apa yang kita diuji. Ya sesuai kepakaran kadang-kadang juga ada terkait lah ya kan bisa multidisiplin kan. Nah, ada hubungannya lah, pokoknya ada hubungannya dengan apa yang kita uji. Sebab bagaimana kalau kita tidak paham bagaimana kita mau mengujinya gitu kan. Kemudian selanjutnya Bu, terkait dengan jadi di dalam menyusun sebuah dokumen disertasi itu ya. Jadi pembimbing itu bertanggung jawab secara penuh. Pembimbing ya, bertanggung jawab secara penuh dan penguji eksternal atau penguji yang diundang dari luar dari negara tersebut itu apakah dibagi nggak dia menguji di aspek metodologi, di aspek teorinya, atau di aspek penelitiannya, kira-kira bagaimana? Oke, soal pembimbing dulu ya. Sebenarnya untuk S3 itu bukan bertanggung jawab penuh. Kalau di luar negeri itu pembimbing tidak pernah menandatangani misalnya apa ya, apa tuh pengesahannya gitu. Enggak, itu tanggung jawab tertulis itu bahwa atau yang tanda tangan itu hanya mahasiswanya. Ya, bukan kita sebagai pembimbing untuk turun pembimbing ya. Coba kalau ada plagiat ada apa memangnya pembimbing mau ikut tanggung jawab. Nah, kalau kita tanda tangan penuh kita kan. Nah, tapi kalau ada apa-apa di disertasi itu bagaimana? Nah, itu konsekuensi hukum. Jadi saya lihat sih kalau dulu dari S1, S2, S3 itu saya sendiri di S3 enggak ada tuh pembimbing saya tanda tangan di tesis dan disertasi enggak ada. Karena memang itu kita mandiri bertanggung jawab. Pembimbing itu tugasnya adalah memberikan masukan, tapi kita adalah yang bertanggung jawab terhadap apakah itu mau dilakukan atau bagaimana. Seperti itu ya. Itu pembimbingnya. Nah, kemudian untuk pengujinya itu tadi lupa saya. Akan dibagi bagian-bagian. Oh tidak. Bingung juga gitu saya itu. Tidak tahu ya kalau di
Jadi saya bingung juga, bagian ini, bagian enggak, menyeluruh lah. Menyeluruh ya. Menyeluruh, iya. Masa kita maunya hanya ini aja, enggak. Menyeluruh. Kalau usulan dulu teknik itu, masalah teknis itu ya, seharusnya itu enggak perlu ada usul teknis itu belajar sendiri. Iya, enggak perlu itu. Itu tanggung jawab mahasiswanya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kalaupun mau dosen pembimbingnya beritahu ya ini salah harus pembimbing. Tapi tidak ada penguji bagian ini tidak ada. Jadi semuanya lah. Makanya tadi saya bilang penilaian bab 1 apa kekurangan bab 2 itu kan semuanya ada bagian pendahuluannya bagaimana, metode reviewnya bagaimana, metodenya bagaimana, semuanya. Ya. Oke. Bu Tuti, selama Ibu menjadi penguji eksternal, sebenarnya apa sih masalah utama dari mahasiswa-mahasiswa yang Ibu uji? Banyak sih sebenarnya kalau soal masalah sih ya sama juga mungkin kurang lebih lah ya dengan yang di Indonesia gitu ya. In general apa ya? Apa ya, ya umumnya inilah ya, apakah misalnya mungkin metodenya kurang jelas, terus konteksnya mungkin kurang jelas. Kadang-kadang kan kalau saya itu tuh membaca sesuatu itu dengan jiwa buat saya tidak bisa langsung ini metode gini hasilnya begini, enggak. Saya harus mengetahui dulu konteksnya di mana sih. Nah, saya selalu menuntut mahasiswa itu untuk memberikan gambaran umum tentang misalnya dia penelitiannya tentang apa, beri gambaran umum dulu, apakah tentang wilayahnya, tentang negaranya segala macam, supaya kita tahu gitu, oh ternyata hasilnya kenapa begini, oh mungkin karena kebijakan negara kayak gini segala macam. Jadi sebenarnya kalau yang kayak gitu sih umum aja sih. Overall sama. Kurang lebih kalau masalahnya ya ya seperti itulah ya. Kalau di Indonesia apa ya kurang lebih lah ya, karena saya juga contoh lah misalnya penulisan ya, kita kan tebel itu sering kali itu ya, jadi penulisnya itu sering banyak gitu ya, tapi isinya dikit gitu ya. Tapi kadang-kadang dibuat juga seperti begitu gitu loh ya, tapi tadi kan kita bisa memberikan saran ya. Bu Tuti, ada masukan nggak? Pertama untuk dosen-dosen muda nih ya seperti kami, gimana sih supaya bisa seperti Ibu menjadi penguji eksternal dan sebagainya. Kemudian yang kedua, apa masukan atau perbaikan untuk sistem pengujian kita yang di dalam negeri nih Bu, supaya ya bagaimanapun kita kan tetap akan menuntut suatu perbaikan ya Bu. Kedepannya kita tetap mau lebih baik. Apa sih Bu yang bisa menjadi masukan untuk kami ini? Oke, yang pertama memang harus publikasi ya, karena di situ kan dia menilai kita gimana. Kan dari situ pasti dari situlah pertimbangannya untuk menjadi penguji. Kedua tentu kolega, networking itu bisa macam-macam ya. Di samping tadi promosikan diri tadi lewat CV, sebenarnya universitas itu bisa mempromosikan dosennya, kan dia mewajibkan CV dosennya itu harus ditampilkan di dalam web. Itu kan juga salah satu bentuk promosi, karena dia salah satu yang kesulitan itu ya dulu lah yang saya ini dalam mencari penguji. Kalau menurut mereka itu di Indonesia itu sulit cari CV dosen yang terbuka loh ya, tanya dulu dosennya baru gitu kan. Ya saya juga ketika di fakultas tidak ada web untuk tampilkan CV, ya pasti minta dulu ke orangnya secara pribadi gitu loh. Nah itu kemudian itu kalau yang dari jadi saya sarankan ya tadi publikasi segala macam, dan tentunya dengan kualitas yang baik segala macam. Kemudian yang selanjutnya tentang metode proses pengujian. Saya berharap tuh di Indonesia tidak jelimet dalam arti gini, aduh terbuka, tertutup, gitu kan? Memangnya, karena saya pernah membaca itu ada keluarga orang tua pasien ya meninggal dunia tuh di universitas lah Indonesia itu ya, pada saat ujian terbuka, terus dibilang ya udah nggak usah perlu lagi, terus dia lulus. Itu kan akan apa ya? Ya nggak perlu ada ini itulah gitu loh. Cukuplah ujian itu sekali aja gitu. Jangan kita bikin ada supaya gini supaya gitu. Buang waktu aja. Itu. Kedua, harusnya penguji tidak berhubungan dengan yang diuji. Karena itu ada konflik of interest. Ya, harusnya etikanya seperti itu. Ya.
Sehingga itu tanggung jawab udah kita sebagai penguji serahkan aja kepada pembimbing. Ya, itu mau apa? Jadi tidak usah ada ketemu lah pokoknya antara penguji dengan yang diuji. Seperti itu. Itu sih saran utama saya. Jadi kalau bisa lebih efisien, kenapa dibikin lebih seperti itu? Buang waktu, kelihatan sekali kita mungkin kurang kerjaan gitu kan. Karena ini menguji itu, makanya tadi saya bilang mungkin di Indonesia mudah karena tadi ya mungkin ada kadang-kadang seminggu mau ujian baru kasihkan seperti itu kok. Bagaimana bisa kalau di luar itu dia harus kita buat laporan secara detail segala macam. Ya makanya tadi tidak bisa waktunya juga ya. Berarti kan waktu untuk menguji itu memakan waktu dosen juga kan. Nah jadi saran saya seperti itulah. Pertama soal penguji, kedua soal tidak usah ada lagi ujian buka tutup gitu. Jadi kalau ujiannya terlalu banyak juga yang diuji bimbang ya Bu. Aduh yang mikirin ini kalau gitu, lah jangan apa? Itu kan. Nah itu efisiensi. Iya. Saya sih lebih pada ini terakhir ingin tahu dialektikanya kita itu menguji dengan mahasiswa asing. Iya. Apakah ada nggak perbedaan dengan dialektika dengan mahasiswa khususnya di Indonesia yang ketika itu menguji para mahasiswa lain yang ingin mau lulus, kira-kira apa sih yang paling menonjol yang butuh dinilai dari proses itu? Kalau soal mahasiswanya sih mungkin ya kurang lebih lah juga ya namanya pastilah tidak mungkin lah kita tuh sempurna kan, pasti ada kelebihan kekurangannya ya. Jadi itu sih apa ya? Tak ada juga yang khusus sebenarnya karena mereka ya sama lah metode pasti ada kelemahan walaupun sedikit. Tapi kalau tidak ada kalau cuma lihat kurang-kurang dikit itu wajar-wajar aja begitu. Seperti itu. Kalau menurut saya tidak juga tergantung juga mungkin pertama ya kualitas mahasiswanya ya, kualitas mahasiswanya. Jadi kalau memang inputnya itu bagus dengan bimbingnya pun kalau tidak terlalu upaya besar pun mungkin hasilnya bisa bagus juga walaupun kalau itu perlu ya. Tapi kalau inputnya jelek ya kualitasnya mungkin kurang gitu ya. Nah, tapi kalau di luar kan umumnya kan sudah standar gitu ya. Jadi sebenarnya tapi tetap ada kelemahan itu pasti ada gitu ya. Jadi yang pertama harus membuka link. Ya, link itu perlu sekali. Ya, jadi ada social networking itu harus ada. Kemudian kita harus memperbaiki prosedur dulu. Ya, prosedur itu kalau prosedur itu tingkatannya institusi kan. Kalau networking itu kita pribadi bisa, gitu. Terus dari sisi mahasiswa sebenarnya tidak berbeda. Jadi kami ini ya tidak boleh minder juga ya Bu berarti dengan mahasiswa luar gitu kan. Kadang kan ada juga yang merasa kayak kalau anak luar negeri itu pasti lebih pintar nih daripada anak Indonesia. Pintar tidak itu relatif juga kan kadang-kadangnya. Berarti itu bukan menjadi salah satu seperti mental blocking lah. Oh ya udah. Kita itu tidak bisa bersaing begitu. Ya bukan itu ya. Ya menarik ya Pak Man ya. Jadi memang menguji di luar sebagai penguji eksternal itu kan tidak gampang, susah juga. Tidak semua orang bisa dibilang susah. Ya gampang juga, ada juga yang bisa. Jadi memang kita itu harus banyak-banyak membuka wawasan lah ya Bu. Bagaimana caranya menjadi penguji eksternal, bagaimana juga mensikapi ketika beda kampus tentu rules-nya akan berbeda, prosedurnya akan berbeda. Tapi yang pasti adalah kita harus bisa yakin bahwa sebagai dosen kita juga bisa bersaing dengan dosen dari negara lain. Jadi kita juga punya value yang sama gitu. Ya, jadi karena itu bisa tugas dosen kan bisa antara lain menguji itu kan. Nah, tinggal apakah kita dipercaya atau tidak ya. Nah, jadi setiap ada diberi tawaran, tangkap saja kan, kalau kita memang berusaha gitu. Dan salah satunya harus juga publikasi dulu ya Bu. Iya, gitu. Kalau enggak bagaimana gitu kan? Karena mereka dari situ gitu. Brandingnya itu dari situ. Ya. Oke, baiklah pemirsa, sepertinya kita sudah sampai di akhir sesi. Sampai jumpa di TGAL selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa, bye. Ya.